Halo semua, kenalin namaku Safna Syahira Anisafa dari kelas 2D Administrasi Logistik. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang prinsip-prinsip asuransi. Pasti kalian pernah denger dong apa itu asuransi. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang prinsip-prinsipnya agar asuransi tersebut bisa terjalani dengan adil dan transparansi oleh semua pihak. Nah, jadi asuransi itu dimulai dari konsep yang sederhana di mana jika ada resiko atau kemungkinan kerugian, orang-orang bukannya cemas sendiri, tapi mereka berbagi resiko tersebut di dalam asuransi. Nah, teman-teman, seorang praktisi asuransi di berbagai kalangan itu sudah mengalami banyak sekali kasus. Dari situ, mereka membuat standar dan aturan main yang adil, di mana kita menyebutnya sebagai prinsip dasar asuransi. Prinsip dasar asuransi itu ada 5. Yang pertama adalah insurable interest, yaitu hak kepentingan. Dan yang kedua, utmost good faith, yaitu itikat baik. Dan yang ketiga, proximate cause, yaitu sebab terdekat. Lalu ada indemnity, yaitu ganti rugi. Dan terakhir ada subrogation dan contribution, yaitu subrosi dan kontribusi. Nah, prinsip yang pertama itu ada insurable interest atau hak kepentingan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya di mana orang yang membeli asuransi harus mempunyai hubungan hukum dan keuangan dengan barang yang diasuransikan. Nah, contohnya kayak gini. Pak A itu punya mobil dan dia ngasuransiin mobilnya selama 1 tahun. Sebelum tahun itu habis, dia menjual mobilnya kepada Pak B. Nah, Pak A ini tapi lupa ngasih tahu ke Pak B kalau mobil itu sudah diasuransikan selama 1 tahun. Nah, sewaktu-waktu mobil itu mengalami kecelakaan dan Pak A ini minta ganti rugi kepada pihak asuransi. Lalu pihak asuransi akan bilang, "Nope, nggak boleh, nggak bisa." Karena apa? Karena Pak A sudah tidak mempunyai kepentingan lagi kepada mobil itu. Haknya sudah pindah tangan kepada Pak B. Ini itu diatur dalam pasal 250 KUHD Indonesia, yang intinya di mana saat asuransi itu sudah ditutup, maka pemilik tidak mempunyai wewenang lagi terhadap barang yang diasuransikan, maka asuransi itu nggak berlaku. Nah, prinsip yang kedua adalah utmost good faith atau itikat baik. Jadi, semisal aku adalah orang yang membeli asuransi atau bisa disebut sebagai tertanggung asuransi, itu mengasuransikan barangku. Nah, aku tahu dong kekurangan dan kelebihan barangku itu apa aja. Tapi logikanya pihak asuransi itu nggak bisa mengecek semua detail barang yang aku asuransikan. Maka dari itu pihak asuransi itu mengandalkan kejujuranku dalam memberitahukan semua informasi terhadap barang yang aku asuransikan agar bisa menimbang resiko mana saja yang bisa bertambah. Contohnya seperti ini, aku mau ngasuransiin rumahku, tapi aku lupa bilang atau sengaja nggak bilang kepada pihak asuransi bahwa rumahku ini sering terjadi konslet listrik. Nah, jika pada suatu saat rumahku ini terbakar atau mengalami kebakaran karena konslet listrik, perusahaan asuransi bisa bilang, kamu nggak cerita info penting ini, jadi asuransi batal, nggak bisa diklaim. Nah, aturan itu ada di pasal 251 KUHD, yang dimana setiap informasi yang salah atau ketidakjujuran dari tertanggung, bahkan kalau niatnya baik, bisa membuat asuransi itu batal. Jadi jangan pernah bohong ke pihak asuransi, sedikit pun, semuanya harus transparan. Nah, prinsip yang ketiga itu ada proximate cause atau sebab terdekat. Nah, jadi kita itu nyari tahu tentang apa sih sebenarnya penyebab kerugian itu. Kenapa ini penting? Karena dalam dunia nyata, satu kerugian itu bisa disebabkan oleh berbagai kejadian atau berbagai hal. Jadi, perusahaan asuransi akan bertanggung jawab kepada kerugian terdekat atau penyebab terdekatnya saja. Contohnya kayak gini, aku lagi nyetir mobil nih di jalan, tiba-tiba ada orang nyebrang. Karena aku kaget, aku ngehindarin orang itu dan mobilku nabrak pohon. Pertanyaannya, apa penyebab mobil aku rusak? Apakah karena aku menghindari orang tadi yang tiba-tiba nyebrang atau karena mobilku nabrak pohon? Jawabannya adalah karena nabrak pohon. Karena itu adalah penyebab langsung atau penyebab terdekatnya di dalam proximate cause, di mana orang yang nyebrang tadi adalah pemicu awal aja.
Aturannya, perusahaan asuransi hanya membayar sebab terdekat atau sebab yang diasuransikan dalam polis itu sendiri. Prinsip selanjutnya adalah indemnity atau ganti rugi. Maksudnya sederhana, di mana asuransi itu nggak hanya gimana kita dapat untung, tapi gimana kita bisa pulih kembali ke dalam kondisi sebelum kerugian tersebut terjadi. Contohnya, aku punya mobil seharga 100 juta, tapi aku asuransikan seharga 200 juta. Nah, pada suatu waktu, mobil aku dicuri. Pihak asuransi ini hanya bayar 100 juta dengan nilai sebenarnya mobilku, bukan 200 juta yang aku asuransikan. Aturan ini ada di pasal 253 KUHD, di mana asuransi hanya boleh bayar setinggi nilai sebenarnya dari barang. Tapi ada kasus lain, kalau orang asuransinya di bawah nilai sebenarnya atau underinsured, misalnya mobil seharga 100 juta, tapi diasuransikan hanya 50 juta, lalu terjadi kerugian seharga 50 juta juga. Berapa ganti ruginya? Nah, ini menggunakan rumus perbandingan, di mana 50 juta dibagi 100 juta, lalu dikali 50 juta, yang dimana hasilnya adalah 25 juta. Jadi nggak dapat full, tapi sesuai dengan proporsi pertanggungannya. Prinsip yang kelima dan terakhir adalah subgression dan contribution, atau subgresi dan kontribusi. Nah, prinsip ini mempunyai dua bagian. Yang pertama adalah subgresi. Maksudnya, setelah perusahaan asuransi ganti rugi tertanggung atau orang yang membeli asuransi tersebut, dia punya hak untuk menuntut pihak yang bersalah. Contohnya, aku ngasuransiin mobilku, terus ada bis yang nyenggol mobilku, lalu mobilku rusak berat. Nah, perusahaan asuransi ini udah bayar asuransi ke aku. Nah, sekarang perusahaan asuransi bisa nuntut pihak bis atau pihak yang nyenggol mobilku tadi sehingga rusak berat buat ganti biaya yang udah mereka keluarkan. Hak itu disebut hak subgresi. Logikanya, pihak asuransi ini udah bayar atau bertanggung jawab untuk ganti kerugian mobil aku. Nah, tapi pihak asuransi ini mengambil alih hak aku untuk yang tertabrak tadi mobilnya kepada si bus yang nyenggol mobilku tadi sampai rusak. Jadi pihak asuransi ini bisa dapat ganti rugi juga dari bis yang nyenggol tadi. Kedua ini ada kontribusi, di mana saat aku mempunyai barang, lalu aku asuransikan kepada beberapa pihak asuransi. Saat barangku ini mengalami kerugian, pihak-pihak asuransi ini harus berbagi beban untuk bertanggung jawab membayar barang yang aku asuransikan sesuai dengan porsi tertanggung mereka masing-masing. Contohnya, aku punya pabrik, terus aku asuransiin ke 3 perusahaan asuransi. Perusahaan A itu menanggung 200 juta, lalu perusahaan B 100 juta, dan perusahaan C 100 juta. Terus pabrikku tiba-tiba rusak parah, ruginya 200 juta. Nah, setiap perusahaan itu membayar sesuai porsi mereka, yang dimana pihak asuransi A itu membayar 200 dibagi 400 dikali 200, yang dimana dia membayar 100 juta. Lalu pihak asuransi B membayar 100 dikali 400 dikali 200 sama dengan 50 juta. Dan pihak asuransi C membayar 100 dibagi 400 dikali 200, dimana hasilnya dia membayar 50 juta. Jadi total asuransi yang aku terima dari ketiga perusahaan itu ada 200 juta. Itu dia 5 prinsip asuransi yang harus kita pahami, di mana yang pertama ada insurable interest atau harus ada hubungan hukum sama barangnya. Lalu yang kedua ada utmost good faith, harus jujur dan transparan. Dan yang ketiga proximate cause, asuransi hanya bayar gara-gara penyebab langsung atau penyebab terdekatnya saja yang dijamin. Lalu ada indemnity atau ganti rugi cuma sepanjang nilai sebenarnya, bukan buat untung atau dengan nilai yang aku asuransikan. Lalu ada subgression and contribution, yaitu asuransi bisa menuntut pihak yang bersalah dan berbagi beban kalau ada multiple insurance. Nah, segitu aja dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih.